Selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya akan memberikan film-film terbaik untuk ditonton. Seperti film yang satu ini, menceritakan tentang keluarga Davison yang diserang oleh sekumpulan psikopat gila. Apakah para psikopat gila ini melakukan teror hanya untuk bersenang-senang, atau ada sebuah rahasia besar dalam pembantaian ini? Siapkan cemilan kalian karena film kali ini akan menggugah selera. Langsung saja, inilah dia, You Are Next. Film dibuka di sebuah rumah memperlihatkan dua sejoli yang baru saja menyelesaikan hal-hal di luar norma-norma agama. Nah, kalau gini kita tahulah kalau mereka berdua ini bukan pasangan resmi. Setelahnya si cewek pun turun ke bawah untuk mengambil minuman. Ya wajar lah ya, capek abis olahraga maksudnya. Tapi ketika di bawah dia mulai merasa kalau sepertinya ada yang mengawasi dirinya. Cuman dia mencoba untuk menepis pemikirannya itu dengan cara memasang musik supaya pikirannya lebih tenang. Sementara itu, si pria selesai membersihkan dirinya dari noda-noda cinta. Ketika dia memalingkan wajahnya, dia melihat ada sebuah tulisan di jendela bertuliskan, "Kau selanjutnya." Begitu terkejutnya dia ketika melihat pasangannya sudah tergeletak di lantai bersimbahkan darah. Tanpa dia sadari, di belakang sudah ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya kita akan berkenalan dengan pasangan suami istri keluarga Davison yang lagi dalam perjalanan menuju rumah persinggahan mereka di sebuah, kita katakanlah, komplek perumahan yang jauh dari pusat kota. Dari kejauhan, Nyonya Davison melihat kalau Eric Harrison sedang berada di rumahnya. Ya, Eric Harrison ini adalah pria yang tadi malam kena bantai. Ada desas-desus kalau dia meninggalkan istrinya demi ayam kampus. Mereka tidak tahu kalau tadi malam di rumah ini telah terjadi pembantaian. Bisa dibilang kalau Eric Harrison ini tetangga mereka, meskipun jarak antar rumah di tempat ini sangatlah jauh. Bisa sampai 100 meter lebih jaraknya. Itulah kenapa sering sekali jika terjadi pembantaian seperti tadi malam, para tetangga tidak tahu karena jarak rumah yang sangat jauh. Sampailah mereka di villa pribadi keluarga Davison. Tujuan mereka ke sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tapi anehnya Tuan Davison melihat kalau pintu villa ini kok sudah terbuka. Padahal mereka baru ini kembali ke villa ini lagi. Mereka mengira kalau salah satu dari anaknya sudah sampai duluan di sini, tapi nyatanya tidak. Ya, tempat ini dibeli Tuan Davison sebagai tempat mereka menghabiskan masa tua. Karena anak-anak keluarga Davison ada yang sudah bekerja di luar kota dan ada juga beberapa dari mereka yang sudah berkeluarga. Sehingga besok harapannya mereka semua bisa berkumpul kembali lagi di tempat ini. Salah satunya adalah Crispian yang di malam itu berangkat menuju villa keluarga Davison membawa pacarnya Erin untuk dikenalkan ke orang tuanya. Crispian berkata kalau ayahnya seorang pensiunan kontraktor. Ayahnya dapat pesangon yang besar sehingga mampu membeli villa dan ya masih banyak lagi lah hartanya. Pada intinya memang ayahnya ini orang kaya. Hal ini membuat Erin sedikit khawatir. Akankah dia bisa diterima di keluarga kaya ini? Kita kembali lagi ke villa keluarga Davison. Sewaktu Miss Aubrey atau Nyonya Davison membersihkan dapur, dia mendengar ada langkah kaki di lantai 2. Bukannya mereka hanya berdua di tempat ini. Lantas siapakah yang ada di atas? Jangan-jangan ada penyusup. Hey, I lit the furnace. No, I was in the basement. Nyonya Aubrey yang panik pun mengajak suaminya Tuan Davison untuk segera keluar dari rumah ini. Tapi Tuan Davison ingin memeriksa lantai 2 terlebih dahulu. Kalau memang ada penyusup, dia siap menyerang menggunakan tongkat ini. Ya, meskipun sejujurnya ada sedikit rasa takut di diri Tuan Davison saat naik ke atas. Dia tetap nekat naik demi memeriksa apakah memang ada orang lain selain mereka. Sementara di luar, Nyonya Audrey menunggu suaminya dengan cemas. Pelan-pelan, Tuan Davison masuk ke ruangan sumber suara langkah kaki itu berasal. Nyatanya ruangan itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Namun, ada ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Mungkin si penyusup itu bersembunyi di sana. Ketika dia mencoba membuka pintu itu, dari belakang Crispian muncul mengagetkan ayahnya. Ternyata dia dan pacarnya Erin sudah sampai di tempat ini. Crispian melihat ibunya yang panik di luar langsung menyusul ayahnya di lantai 2. Sementara Erin di bawah mencoba menenangkan Ibu Audrey, calon mertuanya.
Tuan Davison lupa dengan pintu tadi. Dia merasa kalau memang tidak ada penyusup di rumah ini. Lebih baik dia ke bawah menenangkan istrinya yang masih ketakutan. Pada akhirnya Nyonya Aubrey pun tenang ketika mendengar kalau rumah ini aman dari penyusup. Meskipun akhirnya momen perkenalan Erin dengan keluarga Davison jadi sedikit canggung karena peristiwa tadi. Sebelum beristirahat, Crispian berkata kalau besok adalah hari ulang tahun pernikahan ke-35 orang tuanya. Jadi, saudara-saudaranya yang lain juga akan datang besok. Di malam harinya, di saat semua orang tertidur, Nyonya Aubrey terbangun karena haus. Pergilah dia ke bawah untuk mengambil air minum. Namun dia tidak menyadari seseorang memperhatikan dirinya di malam itu. Pagi pun tiba, Crispian dibangunkan dengan suara berisik yang datangnya dari lantai bawah. Ternyata anak pertama keluarga Davison, yaitu Drake bersama istrinya Kelly sudah datang. Drake ini tipe abang-abangan yang suka ngeledek adiknya. Bisa dilihat bagaimana respon Crispian ketemu abangnya ini. Setelah pertemuan tadi, Erin bertanya ke calon ibu mertuanya apakah ada yang bisa dia bantu untuk menunjukkan kalau dia ini calon mantu yang baik maksudnya. Akan tetapi, Ibu Audrey mengatakan kalau tidak ada yang perlu dibantu, semua sudah rapi kok. Tapi kalau dia mau bantu, dia bisa meminta susu di tetangga sebelah karena susu di rumah ini habis. Nama tetangga mereka Eric, dia kenal kok dengan keluarga Davison. Sementara itu di luar, para pria menyiapkan daging panggang untuk menu makan malam. Melihat itu, Erin pun mengambil foto mereka sebelum pergi ke tempat tetangga yang dikatakan Bu Aubrey. Dibandingkan Drake abangnya, karir Crispian sedikit di bawah abangnya. Dia adalah seorang dosen di salah satu universitas. Ya, akhir-akhir ini kondisi kampus sedikit bermasalah yang ikut mempengaruhi karirnya sebagai dosen. Di tempat lain, Drake dan istrinya membicarakan soal Erin, wanita yang dibawa Crispian. Mereka menduga-duga kalau Erin ini pastilah mahasiswa yang diajak Crispian untuk berkencan. Ya, inilah tipe keluarga mereka, suka membicarakan orang lain dan membandingkan orang lain dengan kehidupan mereka yang mereka kira harmonis. Kembali ke Erin, dia berjalan sangat jauh sampai ke rumah Eric Harrison, tetangga yang dikatakan Nyonya Audrey tadi. Tapi sesampai di sana, tidak ada satupun orang yang membuka pintu ketika Erin mengetuk pintu rumah itu. Hanya ada suara musik yang terdengar dari luar pintu. Dia tidak tahu kalau Eric Harrison sudah tidak bernyawa. Malam pun tiba, anggota keluarga Davison yang lain pun tiba beserta pasangan mereka yang lain. Aimee, anak ketiga keluarga Davison dengan pacarnya Tarik, dan juga Felix, anak paling bungsu dengan pacarnya Z. Singkatnya, mereka semua pun saling berkenalan dan bertemu kembali dengan saudara sekandung dan pasangan mereka masing-masing. Sebagai orang yang dituahkan di tempat ini, Tuan Davison pun memimpin doa sebagai ucapan syukur karena mereka bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dan sebagai anak yang paling besar, Drake pun ngebacot kalau dia sangat bersyukur melihat keharmonisan pernikahan orang tuanya. Singkat cerita, makan malam pun berjalan sebagaimana mestinya, sampai di mana Drake membuka topi obrolan menanyakan apa pekerjaan Tarik, pacar adiknya Aimee. Tarik adalah pembuat film, lebih tepatnya film-film dokumenter. Ya, meskipun film yang dia buat ini bukan film terkenal, lebih tepatnya film low budget lah. Mendengar itu, sifat julid Drake pun muncul. Dia berkata, kenapa dia tidak mencoba membuat iklan TV saja? Karena saat ini orang lebih banyak menonton iklan di TV ketimbang film low budget seperti yang dikatakan Tarik tadi. Ya, intinya Drake ini orang yang menyebalkan. Dia bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ketika melihat kemesraan Crispian dengan Erin, dia langsung bertanya, apakah Erin ini masih kuliah? Kalau iya, apakah dia adalah salah satu mahasiswa Crispian? Erin pun menjelaskan kalau dulu memang dia adalah salah satu mahasiswinya Crispian, tapi sekarang tidak karena Erin sedang menyelesaikan gelar masternya. Crispian menjelaskan kalau dulunya Erin ini asisten dosennya. Mendengar itu, Drake yang menyebalkan ini berkata pelan kalau sikap Crispian itu tidak profesional yang menyebabkan terjadilah cekcok adu mulut antara mereka berdua di momen makan malam ini. Di saat mereka berdebat, Tarik memperhatikan kalau ada yang janggal di rumah ini. Dia pun beranjak dari tempat duduknya memandang ke arah luar jendela. Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat cepat menembus kaca jendela. Erin melihat ada serpian kaca bertebaran di lantai. Drake juga menghentikan perdebatan mereka ketika melihat Tarik berdiri terpaku memandangi kaca. Di saat Tarik menolehkan wajahnya,
Kepalanya sudah tertembus oleh anak panah. Seluruh orang yang ada di ruangan itu pun teriak histeris dengan apa yang baru saja mereka lihat. Termasuk Aime yang syok melihat pacarnya si paling sineas ini mati tertembak busur panah. Ya, ada seseorang dari luar yang mentargetkan mereka. Drake juga menjadi korban ketika mencoba menyelamatkan ibunya. Mereka semua harus menjauh dari jendela dan tiarap supaya si penembak tidak bisa membidik mereka. Sinyal di telepon juga hilang. Felix berkata kalau si pelaku pasti menggunakan jammer atau alat yang bisa memblok sinyal, sehingga mereka tidak bisa menelepon polisi untuk mencari bantuan. Panah masih berterbangan masuk melalui jendela yang semakin membuat mereka panik. Crispian membantu Drake melewati jendela untuk mengobati lukanya. Sementara untuk anggota keluarga yang lain, Erin berkata kalau mau melewati jendela itu, gunakan kursi sebagai tameng mereka sampai pada akhirnya mereka semua kini berada di ruangan sebelah, tempat yang aman untuk saat ini. Tampaknya panah masuk cukup dalam di pundak Drake. Dia butuh obat penghilang rasa sakit untuk sekedar meminimalisirkan rasa sakit pada robekan di pundaknya. Erin dan Tuan Davison mencoba melihat dari pintu apakah di luar masih ada si pemanah. Felix punya rencana, siapa dari mereka semua yang larinya paling kencang. Salah satu dari mereka harus bisa lari ke mobil supaya bisa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini dan juga mencari bantuan. Lagi-lagi si Drake ini malah membuat situasi semakin rumit. Dia berkata kalau dialah yang larinya paling kencang, ketimbang Crispian yang badannya gendut pasti larinya lambat. Ini orang memang aslinya ngeselin, memang cocok dia kena panah. Sampai pada akhirnya Aimela yang maju mengajukan diri. Larinya cukup kencang kalau hanya untuk ke mobil di halaman depan. Rencananya adalah ketika pintu nanti dibuka, larilah sekencang mungkin supaya si pemanah tidak bisa membidik dia. Siap-siap, 1, 2, 3, Aime pun berlari sekencang mungkin dan ketika pintu dibuka, seketika lehernya tersangkut oleh benang yang tidak kasat mata. Lehernya robek, darah mulai bercucuran. Mereka semua semakin syok, bingung apa yang barusan terjadi. Termasuk Tuan Davison yang melihat putrinya kini sekarat. Lehernya hampir putus akibat sayatan benang. Dan ya, pada akhirnya Aime kehabisan darah dan mati. Di saat semua orang syok dan tidak bisa berbuat apa-apa, Erin memilih pergi ke lantai 2 mengambil handphonenya untuk nge-SMS 911 nomor polisi. Biasanya meskipun tidak ada sinyal, pesan bisa masuk ke pesan suara atau voicemail. Lalu dia kembali ke lantai bawah untuk merawat luka Drake. Rupanya obat pereda nyeri telah bereaksi, kini Drake tidak lagi merasakan sakit. Kemudian Erin memerintahkan supaya semua orang menutup semua jendela dengan tirai ataupun spray supaya si psikopat pemanah itu tidak bisa membidik mereka. Mereka harus berdiam di sini sampai polisi datang sambil mencari sinyal telepon. Sementara itu, Tuan Davison mengantarkan istrinya yang masih syok ke kamar supaya bisa menenangkan diri dulu untuk sementara waktu. Di saat Tuan Davison turun ke bawah meninggalkan istrinya di kamar sendirian, ada tangan seseorang yang keluar dari bawah tempat tidur. Ternyata ada psikopat lain memakai topeng serigala yang sudah bersembunyi di dalam rumah ini. Berarti pintu rumah yang terbuka dan suara langkah kaki datang dari psikopat bertopeng ini. Suara teriakan Bu Audrey membuat mereka semua yang ada di lantai bawah kaget dan langsung berlari ke lantai atas. Begitu juga dengan Erin yang ada di lantai 2 menjadi target serangan psikopat lain yang menyerang dia dari balik jendela. Akan tetapi Erin berhasil menusukkan pisau ke lengan psikopat gila itu. Di saat dia ingin menyerang kembali, psikopat sudah hilang. Hanya ada bekas noda merah di kusen jendela. Kita kembali ke keluarga Davison yang mencoba mendobrak kamar tidur Nyonya Audrey. Begitu pintu berhasil dibuka, kondisi Nyonya Audrey sudah tidak bernyawa, kepalanya tertancap parang besar. Darah ada di mana-mana dan di dinding ada tulisan, "Kamu selanjutnya." Felix menarik ayahnya Tuan Davison ke lantai bawah, diikuti oleh Drake dan Crispian yang sama syoknya dengan apa yang barusan terjadi di depan mata mereka. Mereka pun turun ke bawah seperti orang yang hilang arah.
Hanya Kelly yang masih ada di kamar itu menutup tubuh ibu mertuanya yang sudah tidak bernyawa. Dia melihat kalau tidak ada tanda-tanda bahwa si pelaku keluar dari jendela. Berarti si pelaku masih ada di ruangan ini. Pelan-pelan dia mencoba mengintip ke bawah kolong tempat tidur. Kelly pun berteriak kemudian berlari ke bawah. Dia sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini. Dia memilih berlari keluar menyelamatkan nyawanya. Drake mencoba mengejar istrinya, tapi luka di pundaknya malah tersangkut benang. Begitu dia mencabut anak panah dari pundaknya, toleransi rasa sakitnya mencapai puncak dan pada akhirnya dia pun pingsan. Sebuah tindakan konyol yang dilakukan oleh Kelly, karena di luar sebenarnya masih ada psikopat gila lainnya yang mengintai dari balik gelapnya malam. Melihat Kelly yang berhasil keluar, Z kepikiran bagaimana kalau mereka juga ikut lari seperti Kelly. Tampaknya Kelly berhasil kabur dari para psikopat gila ini. Ia setidaknya berlari ke mobil supaya bisa ke kantor polisi untuk mencari perlindungan. Mendengar itu, Crispian pun berniat mengikuti Kelly berlari keluar menuju mobil, karena mereka harus cepat membawa Drake ke rumah sakit, begitu juga dengan ayahnya yang masih syok. Kalaupun memang itu yang harus dilakukan, Erin pun membekali Crispian sebilah pisau untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu si psikopat gila mengejar dirinya. Kembali ke Kelly, dia berhasil berlari sampai ke rumah Eric Harrison, berteriak menggedor-gedor pintu meminta bantuan. Dia melihat Tuan Eric Harrison terduduk di sofa tanpa mengetahui kalau tubuh yang dia lihat itu sudah tidak bernyawa. Bayangan si psikopat gila pun muncul di kaca, pelan-pelan mulai mendekati Kelly. Kelly merangkak di serpihan-serpihan kaca dan begitu dia mendongakkan kepalanya melihat Tuan Eric Harrison, barulah dia tahu kenapa orang ini tidak membukakan pintu rumahnya. Dengan mudahnya, si psikopat gila melemparkan tubuh Kelly ke meja kaca. Ya udahlah ya, inilah akhir kehidupan dari Kelly. Palu kapak langsung dihujamkan ke kepala Kelly. Sementara itu, Crispian berhasil sampai ke parkiran mobil. Akan tetapi tampaknya mobil ini sudah disabotase, mesin sudah dirusak, sehingga Crispian pun kembali masuk ke dalam rumah. Dia berkata kalau dia sama sekali tidak melihat ada orang lain di luar. Sepertinya aman kalau dia mencoba sekali lagi keluar mencari pertolongan atau setidaknya mencari sinyal telepon supaya bisa menelepon polisi. You guys stay in here. I'm gonna go to the neighbors. Yeah. As soon as I'm a safe distance away, I'll come back soon. Erin menyadari kalau sepertinya salah satu dari psikopat gila ini masih berada di dalam rumah ini. Untungnya pendarahan di pundak Drake pun sudah mengering. Mereka memindahkan tubuh Drake di bawah jendela supaya mengamankan dia dari si penembak. Erin pun bertanya apakah di rumah ini ada tempat aman untuk bersembunyi. Felix berkata kalau semua ruangan di rumah ini pasti ada jendelanya, kecuali ruangan bawah tanah. Tapi menurut Erin, kalau ruangan bawah tanah itu sangat beresiko. Para psikopat gila pasti akan membakar ruangan bawah tanah melalui tangga supaya mereka keluar. Siapa sebenarnya Erin ini? Bagaimana dia bisa tahu hal-hal seperti ini? Melihat situasi ini, Erin pergi ke dapur untuk membawa beberapa senjata tajam sebagai bentuk perlindungan diri mereka. Tapi begitu dia kembali ke ruangan tengah, sosok psikopat yang menyerang Kelly muncul membawa tubuh Kelly menembus jendela. Tubuhnya yang besar itu masuk langsung menguasai ruangan yang memberi aura membunuh yang sangat kuat. Orang pertama yang dia lihat adalah Erin. Dialah yang jadi target pertama psikopat gila ini. Tapi ayunan palu kapaknya tidak mengenai Erin. Malahan Erin yang berhasil menyerang balik psikopat gila ini, menyerang kakinya lalu begitu ada kesempatan, dia menyerang kepala psikopat gila ini tanpa ampun. Felix dan pacarnya hanya bisa melihat Erin menggila memukuli kepala psikopat sampai jadi kepala geprek. Ketika topeng dibuka, Felix tidak mengenali siapa orang ini. It's kind of hard to tell. Hey, I'm sure Crispin's fine. Why is he dead? Mereka lupa kalau ada satu sosok lagi yang harus mereka lindungi. Tuan Davison, di mana dia berada? Dia berada di lantai 2. Pada akhirnya dia membuka pintu lemari yang sebelumnya dia curigai. Ternyata di dalam lemari itu sudah ada bekas air kencing, air minum, dan juga alas untuk tidur. Artinya para psikopat gila ini sudah mentargetkan keluarga ini dari lama. Tiba-tiba seluruh listrik di rumah ini padam. Mereka yang tinggal pun berpencar. Felix dan pacarnya naik ke atas untuk memeriksa kondisi ayahnya.
Sementara Erin pergi ke basement untuk mencari saklar listrik yang pastinya sengaja dimatikan oleh para psikopat. Untungnya tidak berselang lama, listrik pun kembali menyala. Tuan Davison meyakin kalau para psikopat ini bukan menyerang keluarga mereka secara acak, melainkan memang sudah lama mentargetkan keluarga Davison. Tapi tiba-tiba di depan Felix, si psikopat gila menggorok leher ayahnya. Nah, disinilah gongnya. Seluruh rangkaian peristiwa keji ini, otak utamanya adalah Felix dan juga pacarnya Z. Mereka ingin menguasai harta kekayaan ayahnya yang baru saja mendapatkan pesangon besar. Sementara itu, Erin di bawah masih mencoba bersembunyi dari para psikopat di ruangan bawah tanah. Karena kini di ruangan utama, psikopat pemanas sudah memasuki rumah. Tapi dia langsung mengamuk ketika melihat adiknya kini terbaring sudah tidak bernyawa. Mendengar itu, Erin memilih bersembunyi di pintu basement. Sialnya, kakinya malah membuat suara, sehingga si psikopat gila tahu dari mana sumber suara itu. Pelan-pelan, Erin mencoba mengintip dari lubang kunci, begitu juga si psikopat gila, sehingga mereka pun saling berpandangan. Begitu tahu ada orang di dalam sini, si psikopat gila pun langsung mengkampain pintu itu. Tapi sialnya di momen itu Drake malah muncul. Si psikopat kini menjadikan Drake jadi target penyerangannya. Begitu ada kesempatan, Erin pun keluar lalu mencucuk punggung si psikopat gila. 2 lawan 1, si psikopat gila memilih untuk kabur dulu. Felix dan pacarnya pun turun ke bawah berakting seolah rangkaian peristiwa keji ini bukan skenario anak durhaka ini. Bahkan dia berbohong kalau di lantai atas ayahnya tidak kenapa-kenapa dan sedang tertidur. Erin yang sebelumnya sudah ke lantai bawah berkata kalau di bawah ada banyak barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk pertahanan diri. Kembali lagi mereka pun berpencar jadi 2 tim. Erin dan Z naik ke lantai atas untuk menutup semua jendela, supaya para psikopat tidak bisa masuk. Z bertanya ke Erin dari mana dia mempelajari cara bertahan hidup seperti ini. Jadi dulu itu Erin menjalani masa kecil yang cukup aneh. Ayahnya membesarkan dia dengan cara bertahan hidup. Ayahnya punya keyakinan kalau di dunia ini akan kehabisan sumber daya, sehingga mereka pun pindah ke pedalaman. Ya, intinya ayahnya mengajarkan Erin untuk bersiap akan hari kiamat dan bertahan hidup di saat sumber daya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kemudian Erin pun meletakkan jebakan paku di bawah jendela untuk menyambut para psikopat gila ini jika mereka memaksa masuk. Lalu dia berniat kembali naik ke atas untuk memeriksa kondisi Tuan Davison. Kembali ke ruangan bawah, Felix mencoba menjelaskan ke Drake kalau selama dia pingsan terjadi sesuatu yang mengerikan terhadap istrinya Kelly. Kelly dibunuh oleh salah satu psikopat. Tidak terima dengan apa yang dikatakan Felix, Drake berteriak menyuruhnya diam. Kesal dengan abangnya yang menyebalkan ini, terjadilah sesuatu yang mungkin beberapa dari kalian inginkan untuk tokoh yang satu ini. Sementara itu pada akhirnya Erin melihat tubuh Tuan Davison terbaring bersimbah darah. Dan di ruangan itu dia tidak sendirian. Begitu ada kesempatan dia kabur lompat melalui jendela. Lalu berlari masuk ke dalam hutan mengeluarkan pecahan kaca yang menembus masuk ke pahanya. Tapi hutan bukanlah tempat yang aman. Si penembak kini mentargetkan dia menjadi buruannya. Dengan tertati-tati dia berlari kembali masuk ke dalam rumah. Tempat yang paling aman untuk saat ini. Kemudian dia bersembunyi di ruangan bawah tanah sembari menyembuhkan lukanya. Dan untungnya jebakan mereka berhasil. Kaki salah satu psikopat tertancap di paku yang mereka buat. Felix dan pacarnya G dan juga satu lagi psikopat bertopeng serigala turun memeriksa ke bawah. Dari sinilah Erin mendengar percakapan mereka dan mengetahui kalau otak dari semua kegilaan ini adalah Felix. Felix marah karena dia jadi mengotori tangannya sendiri untuk menghilangkan nyawa abangnya sendiri padahal mereka ini sudah dia bayar dengan sangat mahal. Mendengar itu, si psikopat gila itu pun kesal dengan Felix. Karena misi tololnya ini dia harus kehilangan abangnya di malam ini. Bahkan saking kesalnya dia ingin menghilangkan nyawa Felix. Tapi Felix menawarkan nominal yang semakin besar lagi untuk mereka demi supaya nyawanya diampuni. Ya, sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh para psikopat.
Di saat-saat menegangkan ini, ponsel milik Erin malah berbunyi. Sinyal di tempat ini sudah kembali menyala, sehingga para psikopat pun mengetahui di mana lokasinya. Di saat si psikopat bertopeng serigala mau masuk, Erin menyerang duluan lalu kabur ke ruangan sebelah untuk mengecoh para psikopat termasuk Felix dan juga pacarnya. Tapi satu psikopat mulai menyadari kalau sepertinya ada yang aneh. Sebaiknya dia kembali memeriksa ke dalam rumah. Begitu kepalanya masuk, Erin langsung menusuk kepala itu dengan pisau. Kini saatnya Erin menyiapkan perangkap layaknya Kevin di film Home Alone, tapi dengan versi yang lebih brutal. Felix mulai khawatir kalau kini polisi pastinya sudah menuju ke sini, karena sinyal di tempat ini sudah kembali menyala. Tidak tahan dengan celotehan Felix, satu psikopat yang masih tersisa ini kembali ke rumah untuk memeriksa temannya. Dia pun memberikan Felix senjata. Jika Erin keluar dari rumah ini, dia bisa langsung menembak Erin. Back to the house to check on Craig. 2 bolts, 2 shots. You see? Psikopat bertopengkan serigala pun mencari Erin ke lantai bawah. Dia tidak sadar kalau Erin sengaja meletakkan pecahan kaca supaya bisa mengetahui posisinya. Erin juga sengaja meletakkan flash kamera untuk sedikit membuat pandangan psikopat gila terganggu. Dan begitu ada kesempatan, Erin berhasil membantai satu psikopat yang tersisa. Kini hanya tersisa Felix dan juga pacar gilanya itu. Felix dari luar menembakkan busur panah ke Erin. Dia yakin betul kalau busur tadi mengenai Erin. Mereka hanya perlu mencari Erin dari bekas darah yang berceceran di lantai. Ternyata Erin sudah menunggu di dapur untuk menyerang dua sejoli gila ini. Dan inilah dia aksi pembalasan dendam Erin. Silahkan menikmati adegan bantai-bantainya. Di saat yang bersamaan, handphone milik Felix pun berbunyi. Ini dia lagi gongnya. Ternyata Crispian ikut terlibat dalam rencana keji ini. Dia ikut ambil bagian jika rencana gila ini berhasil. Felix, look, I know you're pissed at me for not helping out. It's fucking freezing out here. I'm coming inside. Dia tidak menyadari kalau yang menerima telepon adalah pacarnya Erin. Crispian mencoba menjelaskan kalau mereka perlu uang ini untuk melanjutkan hidup mereka. Di saat nanti seluruh keluarga selesai dibantai, dia ingin menjadikan Felix, Z, dan juga Erin sebagai saksi kalau mereka adalah korban pembantaian, sama seperti tetangga mereka yaitu Eric Harrison. Tapi Erin tidak sekalipun mempercayai omongan kosong Crispian itu. Dan ya, pada akhirnya Crispian pun mati di tangannya. Sialnya, polisi tiba dan salah sangka kalau yang melakukan semua kejahatan ini adalah Erin. Si petugas kepolisian kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor untuk mencari bala bantuan dan juga bantuan medis. Kemudian dia masuk dari pintu depan tanpa mengetahui kalau sebelumnya Erin sudah menyiapkan jebakan. Film ini pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang film kali ini? Kalian bisa beri rating untuk adegan bantai-bantainya di film yang satu ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya.